D1 D02 dan rekan saya. Saya Miranda Khairunisa dengan NIM D1D023058. Oke, pada malam ini kami akan membahas tentang pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan oleh pemerintah dalam skema hutan desa. Nah, kami mengambil studi kasus pada hutan desa Panji Anom. Nah, di sini tujuan kami sendiri yaitu untuk menjelaskan bagaimana program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui skema perhutanan sosial, dan kami akan melihat kelebihan dan kekurangannya di lapangan. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih itu pemberdayaan? Jadi, pemberdayaan itu adalah bagaimana kita memberdayakan masyarakat yang tidak berdaya itu menjadi berdaya. Karena seperti yang kita ketahui, banyak masyarakat di sekitar hutan itu mereka memiliki banyak sekali potensi sumber daya, namun mereka tidak bisa mengelolanya. Jadi inti dari pemberdayaan masyarakat sekitar hutan ini untuk menciptakan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Nah, kenapa pentingnya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan? Karena menurut data 2021, angka kemiskinan di Indonesia di wilayah pedesaan itu cukup tinggi dibanding kota. Itu sekitar ada 14 jutaan. Dan jadi pemerintah harus memiliki suatu program untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Kira-kira menurut ada nggak sih solusi yang diberikan oleh pemerintah itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu tersendiri? Ada, pemerintah memberikan solusi. Salah satu programnya yaitu program perhutanan sosial, di mana dalam program ini masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hutan sebagai pelaku utamanya. Pada program perhutanan sosial itu diatur dalam Permen LHK nomor 9 tahun 2021, yang dimana program perhutanan sosial terdiri dari 5 skema. Yang pertama ada hutan tanaman rakyat, hutan adat, hutan desa, hutan kemasyarakatan, serta kemitraan kehutanan. Nah, pada kali ini kami akan mengambil skema dari hutan desa. Nah, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu hutan desa? Nah, jadi hutan desa adalah hutan milik negara yang diberikan untuk desa yang akan dikelola oleh masyarakat. Nah, namun hutan ini belum diberikan hak dan izin untuk pengelolaannya. Nah, selanjutnya dalam pengelolaan ini diharapkan masyarakat itu menjadi pelaku utama dalam pengelolaannya ataupun pemanfaatannya. Dan hutan desa ini dia paling mendominasi dari 5 skema perhutanan sosial yang kan, dimana dia itu terluas. Dan juga pada hutan desa ini masyarakatnya itu akan membentuk lembaga pengelolaan hutan desa atau yang kita tahu itu LPHD. Oke, pada perbincangan kami kali ini kami mengambil studi kasus pada hutan desa Panji Anom yang terletak di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Di hutan desa ini diketahui pengelolaannya dilakukan oleh LPHD Buana Utama dengan luas sekitar 129 hektar. Nah, kenapa sih kami mengambil hutan desa Panji Anom? Karena hutan desa Panji Anom ini diketahui mereka sudah berhasil dalam pengelolaan, yaitu dengan mengembangkan pemberdayaan masyarakat berbasis hutan. Nah, dalam pengelolaan hutan desanya itu terdapat beberapa kelembagaan yang ada. Yang pertama itu ada LPHD, Lembaga Pengelolaan Hutan Desa, yang dimana dia sebagai pelaku utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan tersebut. Yang kedua ada KUPS atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial, yang dimana dia sebagai pelaku pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan. Selanjutnya itu ada lembaga BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, yang dimana dia itu untuk mengembangkan ekonomi desa dalam memasarkan dan mengembangkan usaha. Jadi ketiga lembaga tersebut memiliki hubungan. LPHD itu sebagai pengelola utama, yang kedua KUPS itu sebagai pelaksanaan kegiatan di lapangan, yang ketiga itu ada BUMDes yaitu sebagai pemasaran usaha. Jadi, pada hutan desa Panji Anom ini berfokus pada kelembagaan KUPS, yaitu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. Terdapat beberapa klaster kegiatan, yaitu yang pertama ada peternakan. Dalam peternakan, pemerintah berkontribusi dalam pemberian hewan ternak seperti kambing dan babi. Lalu, ada budidaya madu, pengelolaan produk herbal, dan pengembangan wisata.
Pada klaster budidaya madu, pemerintah memberikan fasilitas alat-alat yang dibutuhkan. Selanjutnya, pada pengelolaan produk herbal, pemerintah memfasilitasi teknologi untuk pengolahannya. Lalu, untuk pengembangan wisata, pemerintah memfasilitasi dalam pembangunan gazebo dan drone. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya program pemberdayaan ini, masyarakat mengalami penambahan usaha, sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Nah, berarti dari semua yang sudah kita bicarain tadi, tentu pasti ada tahapannya ya. Nah, dari program pemberdayaan yang ada pada hutan desa ini terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu ada akses legal, di mana masyarakat harus memperoleh izin dari pemerintah untuk memanfaatkan kawasan hutan tersebut secara legal. Yang kedua ada pembentukan kelembagaan yang akan mengatur dalam pemanfaatannya, yaitu yang LPHD atau Lembaga Pengelolaan Hutan Desa. Nah, yang ketiga adanya bantuan dari pemerintah seperti bibit dan alat-alat produksi yang akan dibutuhkan. Nah, yang keempat yaitu ada pengembangan usaha dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dalam pengembangan usaha ini itu berbasis potensi lokal yang ada. Nah, dalam pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di LPHD Buana Utama ini terdapat kelebihan dan kekurangannya juga. Nah, kelebihannya apa ya Kak yang bisa kita lihat? Tentunya ada, yaitu yang pertama, pada hutan desa ini akan mendapatkan bantuan oleh masyarakat secara nyata di lapangan. Nah, yang kedua ada diversifikasi usaha masyarakat dan pelestarian hutan. Dan selanjutnya ada produk nyata yang dihasilkan seperti budidaya madu ataupun produk herbal yang sudah diproduksi tadi. Nah, dalam tahapan kegiatan tersebut tidak secara mulus dalam dilakukan kegiatan tersebut. Nah, terdapat kekurangan-kekurangan yang ada. Yang pertama yaitu terdapat angka yang tinggi kematian pada peternakan babi dan kambing. Karena itu adanya perubahan iklim serta cuaca.